Nah, malam hari ini kita mau bahas merinding. Nah, kan sering terjadi merinding-merinding. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya dan klik loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe berarti kalian telah membantu saya untuk support channel ini. Karena jika channel ini berhasil, kita akan membantu orang yang tidak mampu. Selamat menonton sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman yang sering disapa Mas Hen, dan teman saya Muhammad Nurul Wahyu. Nah, di hadapan kita ini telah hadir narasumber kita yang sering dijuluki orang halus. Nah, malam hari ini kita mau bahas merinding. Nah, kan sering terjadi merinding-merinding. Merinding itu sendiri kita asumsikan pertanda ada kehadirannya makhluk halus. Bukan gitu, Mas? Oke, terima kasih Mas Firman. Mas Wahyu, gimana sih kita nih merespon melalui tubuh kita bahwasannya kehadiran makhluk gaib ini, makhluk gaib seperti apa sih? Banyak, salah satunya contoh kita merinding atau merinding bulu kuduk kita sebelah tangan, bagian tangan atau bagian pundak atau bagian kepala. Sebenarnya makhluk gaib sejenis apa itu rupanya? Kok bisa berbeda-beda? Iya. Nah, itu Mas biasanya tergantung energinya, atau saya bilang itu lemah atau kuatnya Mas. Kalau dia kuat, kita tahu bagaimana, kita lemah bagaimana. Salah satunya saya beri contoh. Hampir sekarang ini kan kita merasakan merinding saat kita berjalan di satu tempat atau di tempat-tempat angker. Salah satunya merinding itu kayak kepala kita kayak besar kali Mas. Iya, Ya seolah-olah itu kita, maaf cakapnya tadi, kayak berdiri semuanya, padahal nggak ada, kayak penuh, kayak tebal muka kita. Iya. Itu makhluk jenis apa yang menghampiri kita, atau di sekitar kita makhluk apa itu? Itu biasanya kalau kita merinding di arah kepala, hampir rata-rata itu Mas adalah jenis gundurwo atau begu ganjang dan sejenisnya Mas. Kira-kira misalnya kadang kan manusia itu merinding sekitaran di atas tengkuk ini dan terus kepala, kira-kira tuh hantu apa Mas? Biasanya Mas kalau seseorang itu merasakan merinding di daerah pundak sampai di bagian leher terus ke kepalanya, itu hantu jenis kuntilanak Mas. Biasanya itu kuntilanak, wewe gombel atau sundar bolong yang kita kenal lah di masyarakat Indonesia ini. Kalau kalian merasakan merinding daerah situ, berarti ada makhluk sejenis mereka itulah. Ada pertanyaan bagus nih, Mas, yang sering masyarakat rasakan atau teman-teman yang merasakannya tuh kadang ada merinding di tangan sebelah kanan gitu. Itu jenis makhluknya apa itu, Mas? Oke Mas, pertanyaan cukup bagus nih Mas, pertanyaan cukup bagus. Biasanya di hampir rata-rata nih ya, teman-teman atau kru-kru yang di sini merasakan lah ketika dia berjalan di suatu tempat yang angker. Tapi saya ingatkan, garis bawahi. Jangan kalian tuh beranggapan ketika kalian itu merasakan merinding bahwa itu ada kehadiran hantu. Dia ketika kita merasakan keadaan merinding, tapi respon otak kita itu mengarah ke satu makhluk, itu baru dibenarkan. Tapi kan kalau waktu kita berpikir lagi main-main, maaf cakapnya lah, kita ketika itu lagi buang air besar Mas, gitu. Keadaan tadi ini kan kita merasa buang air besar, terus kita benarkan kan, oh ini kata orang merindingnya enggak seperti itu. Tapi ketika kita respon otak kita mengarah ke satu makhluk, baru itu dibenarkan. Itu garis bawah. Dan pertanyaan Mas Hen tadi bagus. Bagaimana sih kalau Mas kita merasakan ke satu tempat tadi, yang kita rasakan daerah tangan sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Ini nggak saya bedakan antara tangan sebelah kiri, sebelah kanan. Sebenarnya bedanya itu cuma jenis makhluknya aja, tapi dia tuh makhluk yang jenis kecil-kecil atau dia auranya atau energinya lemah Mas. Iya. Biasanya Berarti itu kiri dan kanan itu sama aja itu Mas ya? sama Mas. Sama. Jenis makhluknya kecil. Jenis makhluknya kecil. Oh, iya. Contohnya saya bilang itu jenisnya tuyul. Terus seperti orang bunian. Ya, seperti itu ya Mas. Nah, ini lagi nih. Tentunya kalau di bagian tubuh tertentu itu ada tanda-tanda atau firasat-firasat tertentu yang mengasih tanda di bagian tubuh tertentu. Nah, ini kalau di bagian sebelah kaki itu ada apa enggak itu Mas, makhluknya Mas, yang merespon di bagian kaki lah gitu? Biasanya Mas kalau di bagian kaki nggak ada. Tapi memang kalau keadaan kita ketika kita merinding itu biasanya dipautkan kalau Mas merasakan kehadiran makhluk gaib jenisnya itu pocong. Ini karena salah satu yang auranya cukup besar Mas.
Iya. Pocong ini salah satu aura cukup besar, dan ketika kalian itu merasakan, ketika kalian itu di tempat angker, ada tempat sesuatu di rumah kalian, tapi merasakan energi yang cukup kuat dan merasakan merinding di sekitaran tubuh kalian, dari kepala ke pundak, bahkan ke tubuh kalian merasakan itu merinding yang cukup besar, berarti itu adalah kehadiran sosok pocong, Mas. Karena aura cukup besar, Mas. Bahkan sampai sampai kaki, Mas. Dan seperti gitu Mas, saya pernah menjalani suatu tempat dan saya itu merasakan merinding dari tengkuk ke atas, dan terus kepala tuh saya agak berat, dan saya terus agak mengalami macam mual gitu. Kira-kira seperti apa tuh Mas? Pertanyaan Mas Wahyu cukup bagus. Mas Wahyu bertanya, dia pernah berpengalaman. Saya pernah pengalaman berjalan satu tempat, tapi dia merasakan merinding dari pundak ke kepala, ya Mas ya. Terus merasakan respon dari tubuh dia itu seperti terasa berat sekali kepalanya, seperti reaksi mau muntah. Berarti Mas, itu energi yang timbul dari makhluk gaib itu ke Anda itu cukup besar, Mas. Cukup besar, Mas. Berarti dia itu udah mulai, Mas, mau merasuki atau mau mengganggu diri Mas dengan membuat Mas tuh lebih lemah daripada sebelumnya. Ketika Mas lemah, itulah Mas mulai dimasuki. Tapi karena Mas coba untuk melawannya, maka reaksi yang timbul itu bakal terasa berat, bakal merasa muntah. Tapi kalau gitu Mas makin lemah, Mas bisa dirasuki oleh makhluk tadi. Itu apa kira-kira gitu Bu? Misalnya kita di saat pikiran kosong, entah ngelamun, apa seperti apa Mas? Nah, sebenarnya keadaan orang-orang seperti itu, Mas, biasanya makhluk gaib itu dia tuh mendatangi kita atau dekat dengan kita, yang kita rasakan energi seperti itu, Mas. Tapi kalau Mas terasa mual aja, mual, berarti energi sekitar Mas itu cukup kuat. Kata cukup kuat tadi, dia sampai batang tubuh, tubuh kita tuh merespon cukup besar, sehingga terjadilah maaf cakapnya tadi mual, bahkan terasa kita kayak oyong. Itu berarti respon dari makhluk gaibnya ke tubuh kita tuh cukup kuat. Oh, seperti itu Mas ya. Jadi kalau misalnya saya menyimpulkan nih, benar atau tidaknya nanti Mas yang menerangkannya ya. Mungkin pertanda adanya makhluk astral di sekitar kita itu pertama merinding. Setelah itu tubuh kita itu merasakan respon, apakah dia bau bangkai ataupun sehingga kita merasa mual. Bukan begitu Mas ya? Benar, Mas. Ya, jadi seperti ini lagi Mas, ada lagi kan yang sering dialami teman-teman juga ya teman-teman ya. Ini dia merinding tetapi dia merasakan ketakutan gitu, sehingga dia lari. Itu sebenarnya makhluk itu ikut mengejar dia, menakuti, atau bisa-bisa dia menjadi satu wujud gitu. Apakah itu bisa benar seperti itu Mas? Ya, kadang Mas benar, Mas. Sebenarnya makanya saya pernah pengalaman sih Mas ya. Pengalaman ini saya lihat sendiri lah, sana saya udah nyaksikan jenis makhluk gaib yang saya ceritakan tadi lah, dari merinding. Kenapa saya bisa menceritakan bahwasannya merinding ini hasil dari makhluk ini, merinding seperti ini hasil dari makhluk ini? Kenapa saya bisa menjelaskan itu? Karena saya pernah menyaksikan sendiri. Jadi gitulah, ketika Mas tadi baik berjalan, atau Mas itu lagi berdiam diri, atau Mas itu lagi di satu tempat, terus tiba-tiba ada reaksi dalam tubuh Mas tadi, merasa merinding atau reaksi mual, dan kita bahkan sampai wujud terlihat, apakah itu memang benar itu makhluk yang menakut-nakuti kita, apa karena kita takut? Tapi jelasnya itu biasanya makhluk gaib itu tercipta. Ingat loh, kata tercipta tuh hadirnya makhluk gaib itu ketika seseorang itu otaknya merespon kehadiran makhluk gaib. Padahal kalau seandainya dia tidak membenarkan pikiran dia, bahwasannya oh ada makhluk gaib, oh ada ini, itu nggak akan pernah makhluk gaib wujud. Ketika dia membenarkan makhluk gaib itu ada, dan dia tuh makin takut, itulah Mas terus dihantu-hantui. Kata dia tuh istilahnya mengejar atau mengikuti orang tadi yang takut tadi, sebenarnya itu masuk pola otak tadi Mas. Makin takut seseorang seolah dihantui, padahal hantunya udah mulai nggak ada atau hilang pada ketika itu. Tapi karena dia terus merasa ketakutan, semua makhluk itu jadi terasa wujud baginya. Oh, berarti itu rasa ketakutan dia sendiri yang menghantui dia sehingga berwujud menjadi makhluk yang dia takutkan itu gitu aja. Nah, ini ada lagi nih Mas. Sebenarnya sih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini ada lagi nih Mas. Kalau misalnya ada sering nih teman-teman juga nih, termasuk saya juga nih. Misalnya saya merasakan ragu mau menjalani satu daerah di jalan itu gitu. Sebelum saya masuk ke situ ataupun teman-teman sebelum situ pasti
memikirkan satu ketakutan gitu, atau hantu, atau ada makhluk di situ. Nah, seperti itu kira-kira itu satu respon tubuh atau respon otak itu Mas? Ataukah memang benar ada dia gitu, sehingga tubuh kita itu memberitahu ataupun merespon kita sendiri gitu? Pertanyaan cukup bagus dan ini saya akan jelaskan kepada kalian. Ketika kalian tuh berjalan, ini saya contohkan Mas ya, berjalan 3 orang nih ya, 3 orang berjalan ke satu tempat. Kita bilang itu adalah tempat yang cukup angker lah. Terus tiba-tiba diri saya nih yang di tengah gitu kan, merasakan respon kehadiran makhluk gaib. Salah satunya apa? Dari merinding dan otak membenarkan. Ingat ya, merinding dan otak membenarkan tentang adanya makhluk gaib. Setelah itu ada respon tubuh lagi, yaitu terasa mual atau terasa berat daerah pundak. Ketika itu sebenarnya ingat saya bilang, nggak semua makhluk gaib itu mampu mewujudkan atau membuat seseorang itu merasakan hal yang sama yang saya rasakan. Artinya ketika itu saya memasuki gerbang gaib namanya Mas. Jadi seorang itu kalau dia masuk gerbang gaib, dia masuk ketika saya jalan yang Mas nih, tetap sama, jalan sama, nggak ada bedanya. Cuman yang saya respon itu ketika itu merasa mual, terasa berat, berarti saya udah masuk gerbang gaib. Apalagi udah terasa kayak oyong, kayak gempang Mas. Ingat, itu berarti Anda udah masuk gerbang gaib. Dan bakal Anda itu menemukan hal-hal aneh di sekitar itu. Dan teman kamu gak akan melihatnya. Itu biasanya orang-orang itu di antara 3 atau 5 sama 1 orang yang merasa masuk itu Mas. Itu berarti maaf cakapnya, dia itu yang masuk. Kalau dia yang masuk itu, makanya bisa dikuasai kita. Bahkan hantu tadi lebih kuat daripada kita. Makanya kalau seseorang jumpa hantu, nah misal jumpa hantu, apakah benar hantu itu kalau jumpa sama kita hantunya sial? Kata siapa? Nah, sampai sekarang Mas Wahyu hantu gimana Mas? Ya, kadang-kadang merinding juga. Kalau Mas kan? Ya kalau kadang-kadang hantunya demam, saya juga demam. Nah, tadi udah dijelaskan oleh narasumber kita. Ini ada lagi nih, teman-teman nih sering mengalami itu. Misalnya ini Mas, ada di satu daerah yang dikenal orang di daerah itu kuntilanak, tempatnya kuntilanak. Tetapi kita lewat di situ merindingnya di tangan gitu. Itu sebenarnya seperti apa itu Mas? Kuntilanak tapi kok merindingnya di sini gitu. Oke, pertanyaan cukup bagus. Berarti ini sebenarnya pertanyaan ini agak menjebak saya. Istilahnya bagaimana sih? Tapi udah dijelaskan bahwasannya itu ketika kita merinding sebelah sini hantu seperti ini. Dan ada orang cerita, mas yang tadi cerita, istilahnya pernah teman saya atau melintas satu tempat itu diketahui orang banyak itu adalah tempatnya kuntilanak. Tapi ketika jalan yang merinding itu bagian tangan. Itu seperti apa sebenarnya Mas? Oke, saya mau. Berarti Anda harus memahami tentang sugesti yang satu ini. Ingat ya, sebenarnya bukan makhluk gaibnya atau jinnya tadi yang menghadirkan kepada diri kalian, tapi diri kalian sendiri yang respon, yaitu adalah otak, sugesti namanya Mas. Contoh, maaf, Mas Wahyu melintas ke tempat tadi yang ada kuntilanaknya, tapi respon otaknya, dia berpikir itu adalah pocong. Otomatis yang merinding di daerah bagian pocong tadi, istilahnya apa? Suruh badannya terasa. Tuh, tapi kuntilanak kok bisa merindingnya di anggota seluruh tubuh? Kok jadi pocong? Ingat saya bilang tadi, pocong, kuntilanak, hantu sejenis apapun, semua sifatnya jisim. Dia bukan batang tubuh, dia sifatnya ruh, yang sifatnya bisa berubah wujud jadi apapun dia suka. Jadi harimau juga bisa, jadi kuntilanak juga bisa, jadi pocong juga bisa, macam mana juga dia bisa. Tergantung otak kita, sugesti kita. Ketika sugesti kita berpikir itu adalah hantu jenis pocong dan reaksi tubuh membenarkan Mas, jadilah pocong deh Mas. Jadi ketika Mas tadi lewat, tapi di pikiran Mas adalah sosok tuyul, adalah sosok makhluk yang kecil-kecil, tersalah merinding seperti ini Mas. Loh, yang benar mana nih? Dari tadi. Ketika yang Anda pikirkan, Anda bayang atau Anda sugestikan dalam pikiran Anda, itu yang benar. Bukan asumsi orang lain. Ini lagi nih Mas, ini lagi. Ada lagi nih, pasti teman-teman nih terus berpikir kemana-mana nih tentang merinding, bahwasanya merinding itu adalah adanya makhluk astral. Nah, di antara makhluk yang tersebut tadi Mas, itu kan jenisnya jisim. Nah, jadi kan ini makhluk ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Jadi kalau seperti itu kita pikirkan aja makhluk yang paling lemah ya teman-teman ya.
Ya benar Mas ya. Benar mas, benar mas. Kita pikirkan aja yang istilahnya kita mampu gitu, atau kita tidak begitu takut sama dia. Kita pikirkan aja dia, makhluk yang lemah tadi, sehingga energinya menjadi lemah dan otak kita merespon tubuh kita sendiri menjadi lebih kuat daripada dia. Mungkin seperti itu teman-teman, kan gitu Mas ya. Betul mas, benar. Cukup bagus mas, penjelasan mas Hen cukup bagus, memang benar seperti itu mas. Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk mereka yang ada di rumah, untuk kita semua inilah, biar supaya kita tuh berani kemana aja pun. Oke, itu pertanyaan yang bagus dari Mas Wahyu sendiri. Bagaimana sih kita tuh lebih tenang atau lebih berani ketika menghadapi atau berjalan ke suatu tempat? Iya Mas Wahyu ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya Mas, kalau saya kasih tips pun belum tentu orang itu membenarkan Mas. Karena untuk sekarang ini tergantung orangnya masing-masing Mas. Ada dia yang bangsanya itu pemberani nih Mas dalam segala hal, tapi dia bacot dalam hal mistis Mas. Ada yang seperti itu Mas. Ada juga orang yang berani Mas, dia nggak pernah takut sama hantu segala macam. Tapi gitu ada suara, ada kelibatan lewat, makin takut ngedon. Ya benar. Ajanya cuman banyak ucapan. Makanya saya bilang kepada kalian yang pertama, yaitu jangan sombong. Karena siapapun sebenarnya, di antara kalian, siapapun yang nonton ini, belum tentu ada yang mampu atau berani melihat hantu. Loh kok seperti itu? Iya, karena sifat hantu itu kadang dua, atau wajahnya. Kalau nggak dia menjijikkan, yaitu menakutkan. Oke, Mas Hen tuh berani. Mau secara apapun hantu di Mas Hen berani. Nggak pernah takut. Rupanya hantu tadi menjijikkan. Belakangnya banyak segala macam. Nggak sanggup Mas Hen pulang. Mas Wahyu, jijik seperti apapun hantu, jenis seperti apa, nggak pernah takut aku. Katanya, rupanya maaf cakapnya, hantunya menyeramkan. Mas Wahyu kalah juga. Artinya, yang pertama jangan sombong. Hilangkan kesombongan kalian. Jangan kalian merasa tuh paling, manusia tuh tinggi dari makhluk lainnya. Benar. Tapi tadi saya bilang pada kalian, dan itu kita diciptakan Allah tuh paling sempurna Mas. Manusia paling sempurna. Tapi kita kan cakapnya nggak buruk seperti mereka. Mereka tuh spesialis. Atau diciptakan Allah itu memang buruk. Sifatnya menakuti manusia. Tapi ketika kalian itu makin timbulkan rasa takut kalian, atau timbulkan ego kalian, atau timbulkan rasa sombong kalian, ketakutan itulah yang akan membuat diri kalian itu makin ketakutan. Istilahnya kalian dihantui rasa ketakutan. Nah seperti Mas. Jadi tipsnya yang paling utama, jangan sombong. Keimanan kalian kepada Allah. Jadi percayakan semua diri kalian itu hanya kepada Allah. Hilangkan rasa takut kalian. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk itu semua nggak ada yang seram, nggak ada yang menakutkan. Semua itu adalah sugesti dari diri kalian sendiri. Jadi hilangkan pikiran hal-hal gitu, hadirkanlah pikiran-pikiran positif. Artinya mau kalian hantu segala macam, kalian makhluk gaib, jangan ganggu aku. Kehidupan alam kita berbeda. Tanamkan pikiran seperti itu. Takut hanya kepada Allah. Seperti itu. Yang ketiga, tips dari saya, tetap jagakan ketakwaan kalian. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Contoh, di tempat halak keramat, tempat-tempat angker, kalian berbuat maksiat di situ. Jangankan makhluk gaib, manusia kayak kita pun marah kalau seandainya rumah kita dikotori. Itu tips dari saya, cuma itu aja Mas. Kira-kira ada tambahan dari kalian? Ya, saya rasa teman-teman udah dengar sendiri ya, begitu banyak penjelasan dari narasumber kita ini. Ya mungkin kedepannya kita lebih tersugesti untuk jadi lebih berani menghadapi tempat-tempat yang angker atau disakralkan orang yang ada makhluk-makhluk astralnya gitu. Jadi kalau pesan-pesan dari kami ini, yang pertama jangan lupa di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Yang kedua ditonton, jangan enggak. Dan yang ketiga ini, kalau ada masukan-masukan ataupun request dari kalian mau bahas ini gitu, tulis saja di sini di kolom komentar gitu. Mungkin gitu aja ya Mas ya dari kita. Ya teman-teman, segitu dulu lah dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua, dan di sini tempatnya bertukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Oke teman-teman ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.